Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Iqbal, STMM, selaku dosen mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Aulia untuk memandu jalannya presentasi dari kelompok 7. Kelompok 7 terdiri dari saya sendiri Aulia Wanikma, kemudian ada Sela Ditya, kemudian ada Vanessa Abrar Abiu. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan hasil penelitian yang telah dilakukan di PT Philips Seafood Lampung Plant dengan fokus pada isu-isu strategis dalam manajemen sumber daya manusia di perusahaan tersebut. Tanpa memperlama waktu presentasi, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya, waktu dan layar disilakan. Latar belakang. Manajemen sumber daya manusia sangat penting dalam mendukung keberhasilan operasional perusahaan. Tidak hanya terbatas pada tenaga kerja, tetapi juga mencakup rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, dan kesejahteraan karyawan. PT Philips Seafood Indonesia juga merupakan perusahaan pengelolaan hasil laut yang memanfaatkan potensi kekayaan laut di Indonesia, khususnya pada komoditas unggulan rajungan yang berlokasi di Jalan Insinyur Sutami kilometer 7, Campang Raya, Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung. Perusahaan ini berstatus sebagai penanaman modal asing (PMA) dan berfokus pada pengolahan serta pengalengan daging rajungan untuk diekspor ke berbagai negara, seperti negara di Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Korea Selatan. Fasilitas produksinya yaitu mengolah rajungan menjadi produk kaleng, pasteurisasi, dan berbagai olahan makanan laut lainnya yang bernilai jual tinggi. Unit ini terbagi menjadi dua divisi utama, yaitu divisi crab meat dan divisi value add, yang menghasilkan berbagai produk seperti daging rajungan kaleng, olahan udang, cumi-cumi, serta produk seafood baku lainnya. Tujuan pada penelitian ini yang pertama yaitu mengetahui bagaimana gambaran operasional dan proses produksi yang dilakukan di PT Philips Seafood Indonesia Lampung Plant. Yang kedua, mengidentifikasi bagaimana sistem manajemen sumber daya manusia diterapkan dalam perusahaan tersebut. Dan yang ketiga, menganalisis kebijakan serta praktik terkait rekrutmen, pelatihan, evaluasi kinerja, serta kesejahteraan karyawan. Dan yang keempat, mengkaji kontribusi pengelolaan SDM dalam mendukung pencapaian target produksi serta efisiensi dalam kegiatan operasional. Baik, yang selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat bagi mahasiswa, yaitu yang pertama, mahasiswa dapat mendapatkan wawasan yang juga ilmu manajemen sumber daya manusia di industri pengolahan hasil laut. Kemudian mahasiswa juga dapat menambah pemahaman tentang proses perekrutan, pelatihan, dan juga evaluasi kinerja dalam lingkungan kerja. Kemudian yang ketiga yaitu mahasiswa dapat menjadikan sebagai referensi dalam menyelesaikan tugas akademik dan juga pengembangan pengetahuan pribadi. Kemudian ada manfaat dari bagi perusahaan yaitu yang pertama dapat memberikan perspektif akademis yang dapat menjadi bahan evaluasi terhadap sistem pengolahan SDM yang sudah diterapkan. Dan yang kedua yaitu menjadi dasar pertimbangan untuk perbaikan kebijakan atau strategi pengolahan tenaga kerja di masa mendatang. Kemudian ada manfaat dalam dunia pendidikan, yaitu yang pertama, dapat menambah referensi kajian ilmiah terkait praktik manajemen sumber daya manusia di sektor industri, khususnya industri pengolahan hasil laut di Provinsi Lampung. Berikut merupakan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di PT Philips Seafood Indonesia. Yang pertama itu ada komitmen PT Philips Seafood Indonesia dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan dan pengembangan staf berperan penting dalam peningkatan keterampilan kerja. Banyak perusahaan gagal mengidentifikasi kebutuhan pelatihan yang menyebabkan ketimpangan keterampilan antar unit. PT Philips Indonesia menerapkan pendekatan menyeluruh melalui program seperti Graduate Development Program bagi lulusan baru.
GDP melibatkan peserta dalam proyek strategis dan pembelajaran langsung dari para pemimpin perusahaan. Program pelatihan juga mencakup peningkatan keterampilan teknis dan soft skill untuk mendukung kolaborasi tim. Selanjutnya, yaitu ada meningkatkan kompetensi dan daya saing melalui pelatihan. Di PT Philips Seafood Indonesia, yaitu meningkatkan pelatihan kepemimpinan yang difokuskan pada manajemen tim, pengambilan keputusan, dan strategi bisnis. Pelatihan keputusan atau kepatuhan dan etika kerja membantu staf memahami norma hukum dan bekerja dengan integritas. Program pengembangan tim mendorong komunikasi dan kerjasama yang harmonis. Pelatihan manajemen stres dan keseimbangan kerja hidup yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan karyawan. Pendekatan holistik ini juga membentuk sumber daya manusia yang kompeten dan siap menghadapi persaingan global. Kemudian terdapat retensi dan pengelolaan karir. Apa sih itu retensi dan pengelolaan karir? Retensi dan pengelolaan karir merupakan salah satu elemen kunci dalam pengelolaan sumber daya manusia yang berfokus pada kemampuan organisasi dalam mempertahankan pegawai yang berkualitas dan setia. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi retensi pegawai itu salah satunya adalah adanya perkembangan karir yang jelas dan terencana pada suatu perusahaan. Untuk PT Philips Seafood Indonesia sendiri, terdapat strategi retensi karyawan. Pertama, retensi karyawan dan pengelolaan karir menjadi kunci keberhasilan organisasi. Yang kedua, PT Philips Indonesia berkomitmen menjadi karyawan yang berkualitas untuk pelatihan dan pengembangan. Selanjutnya, program seperti Graduate Development Program atau GDP memberikan jalur karir yang jelas dan peluang pengembangan pada karyawan. Lalu, keempat, pengunduran diri secara sukarela yang sering terjadi disebabkan oleh kurangnya pemenuhan kebutuhan dan minimnya peluang berkembang. Lalu yang kelima, perusahaan berusaha menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan karir dan loyalitas karyawan. Selanjutnya, pengelolaan karir dan penurunan turnover. Yang pertama, manajemen karir difokuskan pada perencanaan jalur karir dan pencapaian potensi maksimal pada setiap karyawan. Lalu yang kedua, tingkat turnover di atas 10% per tahun itu dianggap tidak ideal, sehingga menjadi fokus evaluasi. Lalu yang ketiga, penilaian kinerja yang jelas serta umpan balik yang rutin akan membantu perbaikan dan pengembangan karyawan. Yang keempat, pelatihan soft skill dan keterampilan teknis akan membangun budaya kerja yang produktif dan kolaboratif. Dan yang kelima, komitmen terhadap pengembangan SDM meningkatkan kepuasan kerja, produktivitas, dan daya saing perusahaan. Oke, yang selanjutnya adalah hubungan industrial di PT Philips Seafood Indonesia. Adapun hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku-pelaku dalam proses produksi barang dan jasa, khususnya antara pekerja atau buruh, pengusaha, dan juga pemerintah. Pada kasus di PT Philips Seafood Indonesia ini terdapat kasus konflik ketenagakerjaan, di mana mencuat bahwa pada PT tersebut ketika 40 pekerja wanita berstatus kerja harian lepas atau PHL, ini diberhentikan secara paksa tanpa prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pada awalnya, mereka hanya diberi cuti sementara tanpa kejelasan, hingga akhirnya ditemukan bahwa keanggotaan BPJS dan jam sostek mereka telah diberhentikan secara sepihak oleh PT yang bersangkutan. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa pemutusan hubungan kerja ini dilakukan secara diam-diam tanpa pemberitahuan resmi. Nah, merespon hal tersebut, para buruh melakukan aksi demonstrasi sebanyak 11 kali tepatnya, yaitu ke kantor pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menuntut hak-hak mereka. Kemudian mereka pun menyatakan telah bekerja sejak tahun 1998 hingga tahun 2022 tanpa status kerja yang jelas. Dan menurut mereka, mereka menuntut untuk dikerjakan kembali secara adil sebagaimana mestinya. Berikut merupakan struktur organisasi yang ada di PT Philips Seafood Indonesia, yang terdiri dari beberapa tingkat jabatan dan saling terhubung.
sama lain dalam sistem manajemen dan operasional. General Manager menempati posisi tertinggi dalam manajemen dan mengawasi berbagai departemen penting, seperti Departemen Keuangan, Departemen Sumber Daya Manusia, Departemen Produksi, Departemen Logistik, dan Departemen Humas. Setiap departemen ini dipimpin oleh seorang manajer, sedangkan di bawah manajer terdapat supervisor dan staf yang bertugas melaksanakan kegiatan sehari-hari. Struktur ini menunjukkan saluran komunikasi yang baik dan kewenangan yang jelas, serta mendukung efisiensi dan efektivitas kerja di seluruh perusahaan yang ada di PT Philips Seafood Indonesia. PT Philips Seafood Indonesia merupakan sistem pengupahan yang menerapkan sistem pengupahan yang ditentukan berdasarkan jabatan dan tanggung jawabnya masing-masing pada setiap karyawan. Dan berikut merupakan tabel level dan kriteria faktor. Tabel level dan kriteria faktor ini digunakan untuk mengkategorikan posisi berdasarkan tingkat pendidikan formal yang terakhir kali dibutuhkan atau biasanya dimiliki oleh seorang yang menjabat tersebut. Dan setiap tingkat menggambarkan level tanggung jawab dan keterampilan kerja yang berbeda. Pada struktur upah, di sini mencerminkan urutan posisi serta tanggung jawab yang diberikan pada setiap jabatan. Sementara, untuk skala gaji menggambarkan rentang pembayaran yang sesuai dengan level jabatan dan tanggung jawab yang diemban di PT Philips Seafood Indonesia untuk mengelompokkan posisi berdasarkan pendidikan yang diperlukan serta beban kerja. Kemudian, menyesuaikan dengan kisaran gaji yang adil dan seimbang. Baik, di sini terdapat struktur dan skala gaji di PT Philips Indonesia, dan tabel tersebut disusun berdasarkan level pendidikan serta beban kerja pada setiap jabatan, dan semakin tinggi posisi serta tanggung jawab seperti General Manager atau Hire Manager, maka akan semakin besar pula skala gajinya. Sementara sebaliknya, jabatan operasional seperti office boy dan atau security itu memiliki skala gaji sesuai dengan tanggung jawab dasarnya. Dan pendekatan ini bertujuan menciptakan sistem remunerasi yang adil, transparan, dan mendorong semangat kerja sesuai dengan kontribusi pada karyawan. Yang selanjutnya adalah akuntansi dan juga audit sumber daya manusia di PT Philips Seafood Indonesia Lampung Plant. Perlu diketahui bahwa akuntansi sumber daya manusia atau Human Research Accounting or HRA merupakan sebuah serangkaian langkah untuk mengenali, menilai, dan juga melaporkan nilai ekonomi dari sumber daya manusia dalam suatu entitas perusahaan. Di mana pada PT Philips Seafood Indonesia Lampung Plant ini menganggap sumber daya manusia atau SDM sebagai aset yang penting yang dapat memengaruhi kinerja serta keberlanjutan perusahaan. Oleh karenanya, diterapkanlah akuntansi sumber daya manusia atau HRA untuk mengelola sistem sumber daya manusia secara terukur yang tidak hanya sebagai biaya tetapi sebagai investasi di masa depan yang dapat memberikan nilai ekonomi yang tinggi. HRA ini membantu menghitung biaya perekrutan, pelatihan, dan memperkirakan manfaat ekonomi sumber daya manusia. Selain itu, perusahaan juga menerapkan audit SDM untuk meningkatkan efektivitas dan kepatuhan pengelolaan tenaga kerja, termasuk dalam aspek perekrutan, pelatihan, sistem kompensasi, dan juga kepatuhan hukum. Proses audit dilakukan melalui analisis dokumen, lalu selanjutnya dilakukan wawancara, next dilakukan survei, dan selanjutnya dilakukan perbandingan dengan standar industri yang ada. Temuan umum audit ini meliputi lambatnya proses perekrutan, pelatihan yang kurang efektif, serta potensi ketimpangan gaji antar gender. Audit rutin membantu perusahaan meningkatkan efisiensi perusahaan, menekan risiko hukum, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik serta kompetitif. Kita langsung membahas mengenai kesimpulan.
PT Philips Seafood Indonesia memiliki dua lini utama produksi, yaitu crab meat dan value add, dengan berfokus pada ekspor produk makanan laut. Produksi dilakukan secara terencana dan efisien dengan standar kualitas yang tinggi. Perusahaan memiliki sistem manajemen sumber daya manusia yang mencakup perencanaan, rekrutmen, pelatihan, penempatan, dan evaluasi kinerja dengan struktur organisasi yang teratur dan sistem penggajian berjenjang. Rekrutmen dilakukan melalui seleksi ketat, pelatihan teknis dan kepemimpinan rutin diberikan, serta kesejahteraan karyawan dijaga melalui tunjangan dan keseimbangan kerja hidup. Selain itu, pengelolaan sumber daya manusia sangat berperan penting dalam pencapaian target produksi dan efisiensi kerja. Audit dan akuntansi SDM membantu mengatur tenaga kerja serta menjaga kualitas produk dan daya saing perusahaan secara internasional. Baik, di sini berdasarkan penelitian yang kita lakukan pada PT Philips Seafood Indonesia, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk PT Philips Seafood Indonesia. Pertama, mengenai peningkatan pemerataan program pelatihan di PT Philips Seafood Indonesia, disarankan untuk meningkatkan ruang lingkup pelatihan yang tidak hanya berfokus pada divisi tertentu atau pada level manajerial, tapi pelatihan teknis serta pengembangan keterampilan interpersonal sebaiknya diberikan kepada semua karyawan, termasuk pekerja harian untuk mencapai peningkatan kompetensi yang lebih menyeluruh. Yang kedua, penguatan sistem manajemen karir dan retensi perusahaan perlu menjelaskan jalur karir untuk semua tingkat jabatan, termasuk memberikan peluang promosi berdasarkan kinerja. Lalu yang ketiga ada optimalisasi evaluasi kinerja dan sistem kontrak pada PT Philips Seafood Indonesia yang disarankan untuk secara berkala mengevaluasi sistem kontrak kerja untuk menjadikan lebih adil dan transparan kepada seluruh karyawan. Dan penilaian kinerja sebaiknya dilakukan menggunakan pendekatan yang berbasis data serta umpan balik yang konsisten sehingga karyawan dan dapat memahami dengan baik harapannya perusahaan dan area perusahaan dapat diperbaiki. Lalu selanjutnya ada peningkatan kesejahteraan dan perlindungan karyawan yang harus memastikan bahwa hak-hak karyawan, terutama pekerja harian, itu dilindungi sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Dan yang terakhir ada peningkatan audit dan akuntabilitas SDM yang harus dilaksanakan secara rutin dengan cakupan yang lebih luas meliputi pemeriksaan keadilan kompensasi, efektivitas program pelatihan, serta tingkat kepuasan kerja. Oke, demikian adalah presentasi dari kami, kelompok 7. Karena tidak ada sesi tanya jawab, mari kita tutup dengan pantun sebagai penutup sesi. Pergi ke pasar membeli nampan, jangan lupa beli ketan. Terima kasih perhatian Anda sekalian. Semoga presentasinya menambah wawasan. Demikian presentasi kami, mohon maaf jika terdapat salah kata. Semoga dapat menambah wawasan rekan-rekan semuanya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.